Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kembali lagi bersama saya Kalila Aliani di Podnets. Podcast Nets. Jadi seperti biasa dalam 15 menit ke depan saya akan menemani semua di acara Podcast Nets ini. Tentunya saya akan hadir dengan beragam informasi yang menarik dan lagi dilirik oleh publik sekarang ini. Dan tentunya sebentar kita akan membahas tentang kasus pembunuhan Vina, di mana sudah mendatangkan narasumber saya yakni Kak Afif, adalah seorang konten kreator yang berfokus di bidang sosial media khususnya TikTok. Begitu Kak Afif? Ya betul. Oke, langsung saja kita akan bahas masalah yang ada terjadi saat ini khususnya di kronologi kasus pembunuhan Vina. Ya. Oke Kak Afif, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kak Afif ini bisa dijelaskan tidak sama penonton yang ada di rumah kesibukan Kak Afif dan apa yang Kak Afif lakukan setiap hari? Oke. Kesibukan saya itu ya pertama kuliah, terus menyelipkan waktu untuk membuat konten di TikTok karena kita tahu kan jurusan saya itu adalah komunikasi dan penyiaran Islam. Iya, tentunya kita harus lebih dekat sama betul. Betul. Boleh ditahu Kak Afif ini kuliah di mana? Kuliah di Universitas Negeri Alauddin Makassar. Oke, sangat bagus ya kampusnya. Oke, Kak Afif kan ini adalah seorang konten kreator. Tentunya Kak Afif sudah paham apa yang terjadi saat ini dan viral saat ini yang sedang diperbincangkan oleh masyarakat, khususnya di warga TikTok mungkin, karena di TikTok juga sangat banyak lagi membahas kasus ini. Betul. Tentunya kasus yang sedang happening saat ini adalah kronologi kasus pembunuhan Vina. Saya mau tanya deh sama Kak Afif. Kak Afif tahu tidak? Kasus ini tuh mencuat lagi karena ada hal apa di baliknya? Oke. Kenapa kasus ini diangkat kembali oleh warga TikTok? Karena kita tahu kan ini kejadian pada tahun 2016. Iya, itu sudah lama sekali. Lama sekali. Terus diangkat kembali karena ada suatu production PH, yaitu di company itu membuat film Vina sebelum 7 hari. Oh iya, saya tahu itu. Ya, jadi dari film tersebut para penonton antusias prihatin terhadap kasus Vina ini. Jadi kasus ini diungkit kembali karena pembunuhnya ini masih belum ditemukan. Oh, karena film ini tuh sangat menarik publik ya. Kalau saya tidak salah itu bahkan 2 minggu pelancingan film itu sudah 4 juta orang yang mau nonton film itu. Tentunya ini sangat menarik orang-orang untuk menelaah lagi kasus ini. Untuk Kak Afif sendiri, ada tidak konten yang Kak Afif sajikan tentunya untuk dalam membahas kasus Vina ini? Ada tentang kasus pembunuhan ini kan ada satu orang kayak ketuanya lah, ketuanya. Kalau tidak salah itu namanya Peggy. Ya, Peggy. Nah, Peggy ini kan belum ditemukan. Yang pelaku yang sudah ditemukan itu ada berjumlah 8 orang. Dan dalam kasus itu ada 11 pelaku pembunuhan. Jadi yang baru tertangkap itu cuma 8. Tapi 8 tersebut itu yang memperlakukan Vina atau melecehkan Vina itu cuma 7 orang dan satunya itu tidak termasuk. Karena siapa tuh yang satunya itu? Itu namanya Saka dan itu dia cuma kayak ya disuruh mungkin. Terus yang sisa yang 3 ini mau diungkapkan kembali dan mau dicari karena itu termasuk DOP dari kasus Vina tersebut. Oke. Terus yang menarik publik di sini kan karena ketiga pelaku ini belum didapat. Tetapi info yang kita dapat ini sudah ada pelaku utama yang ditangkap oleh polisi yaitu Peggy. Menurut Kak Afif sendiri, kan ini kalau waktu itu kan Kak Afif ini sempat FYP di TikTok saya. Kak Afif itu mengangkat kasus kalau misalkan Peggy ini sudah ditangkap oleh ini dan itu kayak sudah menarik banyak publik untuk melihat video Kak Afif. Nah, ada tidak sih tanggapan dari netizen atau warganet tentang konten yang Kak Afif buat? Oke, tanggapan netizen pasti mengonsumsikan opini mereka masing-masing karena yang saya lihat ada beberapa komentar yang menurut dia itu memang itu pelakunya, tapi menurut warganet lagi mengatakan bahwa itu bukan Peggy yang asli. Yang asli itu masih
bersembunyi karena kita tahu kan Peggy ini keluarga dari polisi dan termasuk orang tuanya itu bapaknya itu bupati dari Bupati Cirebon ya. Jadi itu. mungkin menurut warganet ini polisi ini menutupi ada kesan menutupi kasus ini ya, karena kayak ada nama besar di balik kasus ini ya, betul. yang melindungi Peggy. Melindungi. Ya, Menurut Kak Afif sendiri dengan konten yang Kak Afif buat pasti juga Kak Afif mempunyai asumsi sendiri dong. Ya, betul. Menurut Kak Afif yang ditangkap saat ini oleh polisi itu apakah beneran Peggy yang aslikah atau bukan? Kalau asumsi saya itu menurut saya itu bukan karena kita lihat dari DOP-nya kepolisian bahwa mengatakan Peggy itu ciri-cirinya laki-laki, terus rambutnya geriting, ya. Kulitnya juga somatan. Tapi kita lihat pada saat press conference kemarin, yang pada saat Peggy dimunculkan di hadapan publik atau masyarakat, nah kita lihat sendiri kan dari rambutnya, dari kulitnya kan beda, apalagi profesinya yang ditangkap itu berbeda dengan profesi orang tuanya. Iya, karena kalau tidak salah dengar itu ini Peggy dia itu jadi ini kan kuli bangunan di sebuah proyek gitu kan. Betul. Jadi sangat tidak wajar. Terus pada saat Peggy ini ditampilkan di publik dan pada saat itu Peggy ingin mengatakan sesuatu dan dia mengatakan bahwa ini fitnah. Saya bersedia mati. Nah, pada saat mengungkapkan itu, polisi itu tiba-tiba membungkam mulut dari si pelaku ini. Tentunya itu menaruh kecurigaan di publik apa segala. Jadi banyak warganet yang mengonsumsikan bahwa wah ini ada apa lagi nih? Iya, betul. Kayak rumit lah pokoknya. Waduh, gini deh, harapan Kak Afif tentang kasus Vina ini, karena kan sudah banyak menyeret nama dan keluarga Vina juga pasti kita sebagai orang awam itu turut prihatin dengan kasus ini. Kita juga pasti merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga Vina dan harapan Kak Afif nih sebagai konten kreator, apa nggak harapan Anda tentang kasus ini dan apa solusi yang bisa Anda lakukan dengan menyeret terus kasus ini sampai kasus ini betul-betul terang-terangan? Ya, harapan saya semoga si pelaku itu sadar bahwa dengan kelakuannya itu karena bisa menjadi contoh kepada orang, karena takutnya nanti setelah kasus ini ada lagi kasus selanjutnya. Mungkin ada orang yang kayak ya saya mau lakukan inilah, mungkin ya karena saya suka sama orang ini, mungkin maksudnya kisahnya sama lah tentang Vina ini. Nah, solusinya itu ya pasti Kak Afif tetap upgrade dong, maksudnya tetap mengikuti kasus ini dan menginformasikan kepada publik atau warganet. Betul. Oke, itu tadi bincang-bincang kita bersama Kak Afif. Kak Afif ini merupakan seorang konten kreator yang selalu membahas tentang informasi-informasi atau kejadian-kejadian yang ramai di halayak ramai. Oke, baik, itu tadi bincang-bincang kita dengan Kak Afif yang merupakan seorang konten kreator yang selalu membahas tentang isu-isu yang lagi menarik dan lagi ramai diperbincangkan di publik yang bisa diangkat kisahnya di media sosial. Tentunya saya terima kasih sama Kak Afif telah datang di Podnets. Jadi tentunya saya akan datang lagi di hari dan jam yang sama dengan beragam informasi yang lebih menarik lagi besok. Tentunya saya bakal hadir lagi. See you next time and bye-bye.